Assalamualaikum teman-teman, kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan, selalu jaga hidup bersih, dan selalu bantu orang tua di rumah ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Nah, mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tematik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman harus semangat ya sebelum belajar, karena kalau tidak semangat, maka materi yang kita pelajari hari ini tentunya tidak akan terserap sempurna ya di wawasan kita atau di otak kita. Jadi teman-teman harus semangat, oke? Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah mempersiapkan buku penanya? Kalau belum, dipersiapkan dulu buku pena beserta pensil, oke? Nah, kalau sudah, mari kita buka halaman 10. Nah, di halaman 10 kita akan belajar PPKN. Materinya adalah kerjasama dalam keragaman. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dari kerjasama? Nah, kerjasama artinya bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama ya. Bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kerjanya bersama teman, bersama kakak, bersama ibu, bersama ayah untuk mencapai tujuan bareng-bareng ya. Jadi tujuan kamu dan kakak atau adik atau ayah atau ibu akan tercapai bersama juga. Semuanya menjadi senang ya. Dalam keragaman. Dalam keragaman itu entah itu beda suku, beda kebiasaan, beda hobi, beda karakteristik ya. Jadi keragaman itu artinya bermacam-macam ya. Banyak jenisnya atau banyak macamnya. Berbeda-beda. Namun teman-teman, walaupun kita berbeda-beda, bukan menjadi penghalang ya untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, berikut contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kerja bakti. Di sini dijelaskan bahwa kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian, kerja bakti membersihkan masjid. Kerja bakti membersihkan jalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada festival budaya. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu festival dan apa itu budaya? Festival itu adalah acara ya. Sedangkan budaya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh daerah tertentu. Jadi festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan atau kebiasaan daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Provinsi di Indonesia ada berapa ya teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Nah, provinsi di Indonesia ada 34. Dan kita sekarang tinggal di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Misalnya, festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Ya. Kemudian yang ketiga, festival makanan tradisional. Ya, jadi acara makanan tradisional, makanan yang dimiliki oleh daerah tertentu ya. Festival makanan tradisional merupakan
acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Ya, makanan khas Indonesia itu banyak ya. Ada nasi jinggo, ada nasi jamblang, ada nasi padang, dan lain sebagainya. Di sini, para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contoh festival makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah Festival Kampung Dulu. Festival ini menyajikan makanan tradisional Jakarta dan juga makanan khas Nusantara lainnya. Nusantara itu apa, teman-teman? Nusantara itu arti dari Indonesia atau julukan nama lain dari Indonesia. Jadi, makanan khas Indonesia lainnya. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjut ke halaman 17. Buka ya, Mas. Ke halaman 17. Oke, sudah. Kita lanjut membahas pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Teman-teman, kenapa sih kita harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan? Nah, ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksudnya apa sih bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, jadi maksudnya adalah jika kita bersama-sama, maka kita akan kuat. Dan sebaliknya, jika kita tidak saling bersama-sama, maka kita akan runtuh atau hancur. Ibarat kata seperti lidi, ya. Jika kita hanya punya satu lidi, maka kita tidak akan bisa menyapu halaman yang kotor. Nah, sedangkan jika kita punya ratusan lidi, ya, yang diikat bersama-sama, maka kita akan bisa menyapu halaman yang kotor. Seperti itu ibaratnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sesuai diterapkan pada bangsa Indonesia yang memiliki keragaman. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Ya, tanpa bersatu, maka kita akan tidak kuat ya. Seperti halnya tarik tambang. Kalau kita sendirian, sedangkan lawan kita ada 5, maka kita akan kalah seperti itu. Nah, teman-teman, berikut 5 sikap agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga ya. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Nah, menghormati teman yang beribadah. Jadi, walaupun kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus tetap menghormati ya. Tidak boleh saling mencela. Agama kamu seperti ini, agama kamu seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap menghargai, menghormati ya, dan toleransi tentunya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, biasanya ini suku itu apa? Suku itu adalah orang yang mendiami wilayah tertentu dengan kebudayaan yang sama. Nah, biasanya ini terjadi ya. Jadi, mempunyai teman yang Jawa, yang mempunyai logat Jawa yang khas banget, maka biasanya teman itu diladek ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, kalau ada teman yang berpendapat, sebaiknya kita hargai, karena belum tentu pendapat kita lebih baik dari pendapat teman kita. Bisa jadi pendapat teman kita lebih baik daripada pendapat kita ya. Jadi kalau ada masukan kepada kita, sebaiknya kita terima, kita cerna lagi, dan kita hargai ya pendapat orang tersebut. Kemudian yang nomor 4,
meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kita harus rendah hati. Walaupun kita tidak salah, sebaiknya kita harus rendah hati. Jadi ini adalah sikap yang sangat terpuji ya untuk muslim. Ya, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian nomor 5, menghormati keragaman budaya lain. Nah, biasanya kalau budaya Jawa dan budaya Sunda tentunya berbeda ya. Tapi walaupun berbeda, kita tetap harus menghormati karena budaya orang lain adalah kebiasaan yang sudah dilakukan dari zaman dulu hingga saat ini. Jadi kita harus tetap menghormati selagi kebudayaan tersebut tidak keluar dari norma-norma yang berlaku atau adab-adab yang berlaku. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Kita buka halaman 22. Oke. Nah, di sini di halaman 22 akan kita bahas kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ya teman-teman, yaitu kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Sebelum membuat, sebaiknya kita merancang kegiatan terlebih dahulu. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, rancangan kegiatan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan rumahmu. Nah, jadi harus direncanakan dulu apa saja lombanya, kemudian siapa saja penanggung jawabnya, kemudian siapa saja yang akan dilibatkan dalam acara tersebut. Jadi supaya semuanya atau acaranya menjadi lancar dan terkondisikan. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudahi materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah diterangkan dan kita bahas bersama, semoga teman-teman dapat paham ya. Kalau teman-teman belum paham, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Nur ya. Tidak usah malu, ragu, ataupun canggung. Silahkan langsung saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.